Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah mengumumkan penghentian program naturalisasi pemain untuk tim nasional Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia menghentikan proyek naturalisasi untuk timnas Malaysia. Ya, hal ini dilakukan karena FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Malaysia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Ya, padahal FAM sedang mendekati beberapa pemain. Di antaranya adalah Ferdy Truif, Sam Superman, Josh Brownhill, dan Iggy Hoban. Ya, dengan diberhentikannya program naturalisasi ini, Malaysia hanya dapat menggunakan pemain-pemain yang ada ya, dan pemain-pemain naturalisasi yang sudah dinaturalisasi. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Malaysia tidak memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Pada tahun 2024, FAM menggembar-gemborkan rencananya untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Pemain-pemain seperti Josh Brownhill, Burnley, Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea, Marcus Tavernier, Bournemouth, Emile Smith-Rowe, Fulham, dan Isaac Hayden, Portsmouth, masuk dalam daftar calon naturalisasi. Namun, beberapa pemain tersebut membantah memiliki darah Malaysia. Contohnya, Josh Brownhill menyatakan tidak memiliki keturunan Malaysia, begitu pula Isaac Hayden yang mengaku hanya memiliki darah Inggris dan Jamaika. Selain itu, upaya naturalisasi terhadap Matt Dale juga gagal setelah FIFA menolak proses tersebut. FIFA menyebut bahwa darah keturunan Malaysia yang diklaim Dale berasal dari buyutnya, bukan neneknya, sehingga tidak memenuhi syarat. Pada Desember 2024, FAM melakukan perubahan signifikan dengan menunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Selain itu, Rob Friend, mantan pemain La Galaxy, ditunjuk sebagai CEO FAM. Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Malaysia. Pada Februari 2025, Datuk Joe Hari Mohamad Ayub terpilih sebagai Presiden FAM untuk periode 2025 hingga 2029. Harapannya, kepemimpinan baru ini dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Namun, pada Maret 2025, pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Chow Yun Hu, mengumumkan penghentian program naturalisasi. Alasan utama adalah ketidakmampuan FAM memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti kewajiban pemain naturalisasi bermain di Liga Super Malaysia selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM, berusia di atas 18 tahun, dan belum pernah mewakili negara lain di level manapun. Keputusan ini menjadi pukulan bagi timnas Malaysia yang tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2027. FAM kini harus mencari alternatif lain untuk memperkuat skuadnya tanpa mengandalkan pemain naturalisasi. Penghentian program naturalisasi menambah daftar tantangan yang dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Selain kegagalan dalam proses naturalisasi, timnas Malaysia juga tidak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Malaysia berharap bahwa perubahan kepemimpinan di FAM dapat membawa perbaikan signifikan. Namun, tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya tersebut mungkin akan terhambat. Dalam menghadapi situasi ini, FAM perlu mengevaluasi kembali strategi pengembangan pemain muda lokal, meningkatkan infrastruktur sepak bola, dan menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan klub-klub lokal. Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, sepak bola Malaysia dapat kembali ke jalur yang benar dan mencapai prestasi yang diharapkan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, telah mengumumkan penghentian program naturalisasi pemain untuk tim nasional Malaysia. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Malaysia tidak memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Pada tahun 2024, FAM menggembar-gemborkan rencananya untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berkarier di Eropa. Pemain-pemain seperti Josh Brownhill, Burnley, Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea, Marcus Tavernier, Bournemouth,
Emile Smith-Rowe, Fulham, dan Isaac Hayden, Portsmouth, masuk dalam daftar calon naturalisasi. Namun, beberapa pemain tersebut membantah memiliki darah Malaysia. Contohnya, Josh Brownhill menyatakan tidak memiliki keturunan Malaysia, begitu pula Isaac Hayden yang mengaku hanya memiliki darah Inggris dan Jamaika. Selain itu, upaya naturalisasi terhadap Matt Dale juga gagal setelah FIFA menolak proses tersebut. FIFA menyebut bahwa darah keturunan Malaysia yang diklaim Dale berasal dari buyutnya, bukan neneknya, sehingga tidak memenuhi syarat. Pada Desember 2024, FAM melakukan perubahan signifikan dengan menunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih baru timnas Malaysia. Selain itu, Rob Friend, mantan pemain La Galaxy, ditunjuk sebagai CEO FAM. Perubahan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Malaysia. Pada Februari 2025, Datuk Joe Hari Mohamad Ayub terpilih sebagai Presiden FAM untuk periode 2025 hingga 2029. Harapannya, kepemimpinan baru ini dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Namun, pada Maret 2025, pemerintah Malaysia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Chow Yun Hu, mengumumkan penghentian program naturalisasi. Alasan utama adalah ketidakmampuan FAM memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti kewajiban pemain naturalisasi bermain di Liga Super Malaysia selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM, berusia di atas 18 tahun, dan belum pernah mewakili negara lain di level manapun. Keputusan ini menjadi pukulan bagi timnas Malaysia yang tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia 2027. FAM kini harus mencari alternatif lain untuk memperkuat skuadnya tanpa mengandalkan pemain naturalisasi. Penghentian program naturalisasi menambah daftar tantangan yang dihadapi oleh sepak bola Malaysia. Selain kegagalan dalam proses naturalisasi, timnas Malaysia juga tidak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Malaysia berharap bahwa perubahan kepemimpinan di FAM dapat membawa perbaikan signifikan. Namun, tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, upaya tersebut mungkin akan terhambat. Dalam menghadapi situasi ini, FAM perlu mengevaluasi kembali strategi pengembangan pemain muda lokal, meningkatkan infrastruktur sepak bola, dan menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan klub-klub lokal. Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, sepak bola Malaysia dapat kembali ke jalur yang benar dan mencapai prestasi yang diharapkan.